gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya selaku Menteri Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk mencegah kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa, dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan. Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya. Saya juga akan menurunkan tim dari Kemendagri karena kita juga memahami aturan ini. Aturan ini biasanya dibuat melalui perda, peraturan daerah. Nah, untuk PBG dari Itjen dan Administrator yang baru, Itjen Kemendagri, untuk melihat masalah administrasi sehingga gedungnya bisa berdiri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di peristiwa kemarin, gedung ini dari 6 lantai ditambah rooftop di atasnya, jadi 7. Dan kemudian tempat kebakaran ini terjadinya di lantai 1. Lantai 2, 3, 4, 5, 6 itu nggak terdampak, betul Pak ya? Ini lantai 1. Lantai tempat disimpannya peralatan untuk pembuatan drone. Ada baterai di sana dan peralatan lain untuk merakit drone yang sudah dipak. Nah, kalau diduga kebakaran ada di lantai 1 ini, kita belum tahu apakah dari drone, baterai, atau dari kegiatan lain. Yang jelas terjadinya pada saat saat makan siang ya. Karyawannya lebih kurang, total semuanya lebih kurang 76 sampai 80 orang. Tapi karena sebagian sedang makan siang, yang sisa adalah lebih kurang berapa Pak? 41 orang. 41 orang, dan kemudian ada kebakaran, mereka terjebak karena untuk turun ke bawah tidak ada jalur ke bawah, kebakarannya di bawah, sehingga wafat 22 orang. 22 orang itu wafatnya, saya tanya apakah terbakar atau kenapa? Rupanya bukan karena terbakar, tapi karena asap. Yang saya sampaikan tadi, ada sistem OSS, ada mengeluarkan PBG, prosedur bangunan gedung. Yang ketiga, ada sertifikat layak fungsi SLF, ya. Pemeriksaan oleh petugas damkar untuk memenuhi syarat SLF. Dan saya tanya, tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler, misalnya tahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau kendaraan umum kan ada uji kirnya, diuji ulang lagi kendaraan umum. Nah, apakah untuk gedung-gedung juga, terutama gedung-gedung yang high risk, risiko tinggi, itu diperlukan untuk pengecekan reguler supaya tidak terulang lagi peristiwa ini. Karena kalau kita lihat kebakaran ini terjadi di lantai 1 tanpa ada jalur evakuasi. Mungkin ada pemadam kebakaran tapi nggak sempat lagi. Saya nggak tahu apakah ada sprinkler di situ untuk memadamkan api. Yang jelas
gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur evakuasi dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Nah, ini yang kita tidak inginkan terulang di masa mendatang di tempat-tempat lain juga. Yang pertama tentu kita serahkan dulu kepada aparat penegak hukum. Ini ada Pak Kapolres ini. Karena ada pasalnya, aturan undang-undangnya. Ya, karena kelalaiannya dapat mengakibatkan orang meninggal dunia. Itu 359 KUHP itu dapat dikenakan pidana. Yang kedua adalah dapat menyebabkan menyebabkan terjadinya kebakaran. Kalau kesengajaan ada sendiri pasalnya, kalau kemudian karena kelalaiannya mengakibatkan terjadi kebakaran, itu juga dapat dikenakan pidana. Jadi sanksinya pidana. Tapi ini menyangkut teknis juga. Oleh karena itu kami akan membantu dan kepolisian untuk kalau misalnya lalai, ada nggak teknis yang dilalui, aturan yang dilanggar, aturan prosedur untuk kelayakan gedung misalnya. Kami siap memberikan saksi ahli untuk itu. Ya, yang